Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang SR flip-flop. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan, nikmat kesempatan, kesehatan sehingga saya masih bisa diberikan kesempatan membuat video ini. Yang terhormat kepada Pak Prof yang telah mengajarkan kami, di mana saya akan menjelaskan SR flip-flop ini dan cara membuat logika ini. Baik teman-teman, saya akan yang pertama itu kita mencari NOR. Di mana kita mencari NOR? Kita mencari di sini teman-teman sekalian. Kita tulis saja NOR. Nah, ini dia NOR-nya. Ketika kita sudah dapat NOR, kita pindahkan ke sini. Kita bisa duplikat. Ini logika NOR-nya. Yang kedua, kita cari logit state. Nah, di mana logit state ini adalah tempat kita akan memasukkan input dari set reset. Nah, ini lihat teman-teman, set reset. Nah, kita bisa mencari juga seperti yang tadi, kita menulis logit state. Nah, yang ketiga maksud saya, yang ketiga itu kita mencari output dari ini. Kita akan mencari output dari key dan keybar, di mana namanya itu logic probe atau dalam kurung big. Setelah saya menjelaskan, kita akan menyambungkan kabel-kabel ini. Kita bisa menyambungkan ini, lalu ini. Teman-teman bisa lihat cara kerjanya ini. Ini. Mari kita jelaskan bagaimana sih cara kerja SR flip-flop ini. Yang pertama, kita 0 dan 0. Teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan cara kerja ini. 0. Di sini 0 ketika kita pakai logika NOR, karena kita pakai logika NOR. Jadi kalau 0 itu hasilnya juga 0. Jadi hasil ini akan pindah ke sini. Jadi input dari 0 kita gabungkan dari hasil dari 0 di atas. Jadi menjadi 0 0. Dalam logika NOR, kalau 0 0 itu akan menjadi 1 teman-teman sekalian. Jadi ketika hasilnya sudah 1, kita sudah mendapatkan hasil dari reset ini atau keybarnya ini. Lalu hasil dari keybar ini kita pindahkan ke maksud saya kita alihkan juga ke yang di atas atau U1. Ketika di dalam logika NOR, kalau 01 berarti hasilnya akan 0. Jadi kita juga sudah menemukan hasil dari key ini, teman-teman sekalian. Lalu kita pindah ke 2, di mana kita ubah ini reset menjadi 1. Sama seperti tadi, kita memakai logika NOR. Ini logika 0. Jadi dalam logika NOR, kalau 0, jadi kalau 0 saja akan menghasilkan 1. Jadi ketika sudah menghasilkan 1, hasilnya akan dikasih turun di sini seperti halnya tadi, dan input dari reset kita gabungkan di sini. 1 dalam logika NOR itu adalah hasilnya 0. Kita sudah menemukan keybarnya ini dan kita pindahkan lagi ke sini. Jadi inputnya set digabungkan dengan output dari keybar
jadi 00. Dalam logika NOR, 00 itu hasilnya 1. Jadi ketemulah ini. Ketemulah hasilnya ki dan kibarnya, teman-teman sekalian. Kemudian, bagaimana kalau ini 0, ini 1? Seperti halnya tadi, kita bisa melihat kalau hasilnya 1, jadi itu bisa saja itu akan hasilnya 0. Jadi hasilnya 0 kita tarik ke bawah, jadi input dari reset 0 kita gabungkan dengan output dari NOR ini, NOR 1. Jadi 00 kalau pakai logika NOR itu hasilnya 1. Kita sudah ketemu dengan hasilnya ini, jadi kita pindahkan ini jadi 1 output dari set dengan output input dari set dan output dari reset digabungkan di sini jadi 1 dalam logika NOR. 1 itu akan menghasilkan 0. Jadi ketemulah hasilnya 0 dan 1. Bagaimana dengan kalau 1 dan 1? Saya akan menjelaskan ini. Jika S sama dengan 1 atau set sama dengan 1 atau reset sama dengan sebaiknya jangan dilakukan. Ini bisa bikin output bingung karena dua-duanya aktif. Kalau kedua-duanya aktif, output menjadi kacau. Ki dan kibarnya dua-duanya akan sama atau dua-duanya akan menghasilkan input 0. Padahal seharusnya dalam logika SR flip flop itu harus berbeda. Harus ada set dan reset. Saya lupa tadi teman-teman sekalian menjelaskan, tapi ini dengan ini. Bagaimana kalau 0 dengan 0? Saya sudah menjelaskan tadi, kalau ini akan berubah menjadi saya akan tetap kalau kedua-duanya 0, output tetap seperti sebelumnya, menyimpan data. Jadi outputnya tetap baik teman-teman. Jadi intinya SR flip flop pakai logika NOR itu kayak otak kecil yang cuma bisa ingat 1 bit asal kita nggak kasih 2 perintah sekaligus. Jadi cukup sekian video dari saya selaku mahasiswa ITH Muhammad Idris undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.